Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kita kesehatan, ya, berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan suatu kewajiban kita, ya, rutinitas kita sebagai insan madrasah, yakni belajar. Namun sebelum Pak Guru melanjutkan materi, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Oke, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan memulai pembelajaran kita, ya. Karena ini pertemuan pertama, makanya untuk saat ini Pak Guru tanya kepada kalian semuanya dulu, bagaimana kabarnya? Sudah semua semua ini? Sudah makan semua ini? Pagi-pagi begini? Alhamdulillah sudah Pak Guru. Pak Guru. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada hari ini Allah memberi keberkahan kepada kita semua untuk selalu menuntut ilmu, ya, terutama menuntut ilmu agama, supaya kita ke depan oleh Allah akan diberikan rahmat di sisinya. Demikian, ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi, Pak Guru mau tanya dulu sama ketua kelas ini, Adik Irwan ini, Ya, berapa Pak orang yang hadir? Guru. Ya, berapa orang yang hadir pada hari ini? 4 Pak Guru. Ya, 4. Kemudian yang tidak hadir berapa orang? 4 orang juga Pak Guru. Oh, 4 orang juga. Jadi, ya, oke. Mudah-mudahan mereka yang tidak hadir kedepannya bisa hadir pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Amin. Baik. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu Al-Quran dan hadis. Jadi materi pertama yang insya Allah kita akan pelajari adalah Al-Quran dan hadis. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak kita kenalan dulu dengan pelajaran kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama tentang pengertian daripada Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya, ya, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, ya, adik-adik sekalian. Berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Itu asal daripada Al-Quran, ya. Artinya bacaan atau yang dibaca, gitu, ya. Jadi yang kedua, Al-Quran secara istilah. Jadi Al-Quran secara istilah. Mungkin ada yang tahu Al-Quran secara istilah? Untuk adik-adik sekalian, coba angkat tangan yang tahu pengertian Al-Quran secara istilah. Nanti Pak Guru kasih hadiah ini. Belum tahu Pak Guru. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah. Jadi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dipandang ibadah bagi yang membacanya, gitu, ya. Iya Pak Guru. Al-Quran secara istilah. Coba Adik Irwan dibaca kembali apa pengertian
Al-Quran secara istilah, silakan. Adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril bagi yang membacanya. Ya, bagus sekali. Ya, seperti yang ada Irwan sekarang sedikit Pak Guru jelaskan tentang makna daripada pengertian daripada Al-Quran ini. Oke. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah. Apa itu firman? Ada yang tahu? Apa itu? Tentang pengertian hadis. Di antara kalian kira-kira ada nggak yang tahu apa itu hadis? Ada yang tahu? Mana ini yang lain ini? Masa cuma Berita Pak Guru, berita. iya, berita. Bagus sekali. Adik Erni tadi jawab itu adalah pengertian daripada hadis ya, pengertian secara bahasa. Itu ya, hadis secara bahasa ya, hadis juga berasal dari bahasa Arab ya. Yang berasal dari kata haddasa yuhaddisu hadisan, yang artinya baru atau kabar atau berita. Itu ya, itu hadis secara bahasa. Istilah. Kira-kira ada yang tahu? Ini Pak Guru mau kasih gula-gula ini kalau ada yang tahu ini. Udah tahu Pak Guru. Belum ada yang tahu? Oke. Mungkin Adik Erni sudah tahu hadis menurut istilah? Saya tahu Pak Guru. Hadis salam. Bagus sekali. Harus Tepuk tangan. Adik Erni. Iya, itu menurut istilah adalah yang seperti Adik Erni sampaikan tadi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ya, perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW. Nah, yang Pak Guru tanyakan di sini, apa sih pengertian atau maksud daripada disandarkan itu? Ada yang tahu kira-kira? Tahu Pak Guru bersandar itu di dinding. Oh, di dinding ya? Oke, bagus. Ya, kalau ketika kita capek, kemudian duduk-duduk, kita sandar di dinding. Ya Pak Guru. Saya Lain? Pak Guru. Silakan. Kalau disandarkan itu artinya kembali sama Nabi. Begitu Pak Iya. Guru. Iya, bagus sekali untuk Adik Irwan dan Adik Erni. Oke, Pak Guru menyimpulkan dari pendapat dari kedua pendapat tadi ya. Namanya disandarkan ya, disandarkan itu Pak Guru beri contoh supaya kalian lebih tahu ya. Kalian akan lebih jelas apa sih yang disandarkan itu, maksud daripada yang disandarkan itu ya. Contoh misalnya begini. Kalian tahu apa ini? Ya. Kelihatan nggak? Ini. Kertas, Ya, buku ya. Ya. buku. Ini bukunya siapa ini? Bukunya Pak Guru. Iya, bukunya Pak Guru. Kalau yang ini Tidak dapat lihat Pak Pulpen. Guru. Pulpen. pulpen. Pulpennya siapa ini? Pak Guru. Guru. Pulpennya Pak Guru. Guru. Kemudian ini apa ini? Peci, Peci atau kopiah. Ini kopiahnya siapa? Oh. Pak Guru juga. Iya, kopiahnya Pak Guru. Nah, maksudnya disandarkan adalah semua ini Pak Guru punya buku, Pak Guru punya pulpen, Pak Guru punya peci atau kopiah. Nah, semua barang ini itu Pak Guru punya. Maksudnya disandarkan kepada Pak Guru. Sudah jelas di sini? Jelas Pak. Kalau sudah jelas, Jelas, Pak nanti Guru. Quran ya, fungsi Al-Quran. Apa itu fungsi? Kalian tahu nggak apa itu fungsi? Guna Pak Guru, guna. Iya, betul sekali. Guna atau manfaat. Ya. Apa sih fungsinya Al-Quran? Yang pertama adalah sebagai petunjuk. Ya. Ketika kita malam-malam gelap gulita, kemudian kita tidak bawa senter, misalnya, tidak bawa lampu. Kira-kira kita sampai nggak ke rumahnya nenek? Sampai nggak kira-kira? Tidak, Pak. Gelap Pak Guru. Gelap, Iya. tidak ada lihat jalan. Ya, kita tidak akan sampai ke rumah nenek, paling sampainya ke sungai atau ke yang jelas tidak sampai ke
rumahnya nenek. Itulah sebagai petunjuk, sebagai obor ya, supaya ketika kita hidup di dunia ini kita dapat sampai kepada apa yang Allah perintahkan, yang Allah berikan tujuan kita hidup di dunia ini. Apa sih kita hidup di dunia ini? Untuk menyembah Allah, Pak Guru. Bagus sekali. Untuk Ibadah, Pak Guru. Oke. Sih bagus sekali untuk beribadah. Pak Guru, bagaimana kalau mau makan, bagaimana mau ibadah? Kalau mau tidur, bagaimana mau ibadah? Kalau mau kerja, bagaimana ibadah? Bagaimana kira-kira? Pak Guru. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita mau tidur, kita baca doa. Doa. Al-Quran yang kedua adalah sebagai obat, ya, sebagai obat. Jadi banyak Al-Quran. Kemudian yang ketiga sebagai kabar gembira dan peringatan, ya, sebagai kabar gembira. Kemudian yang keempat sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Zabur, yang kedua Taurat. Ya, ketiga Injil. Injil, keempat Al-Quran. Al-Quran. bagus sekali. Oke. Iya, yang selanjutnya sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Kemudian yang keenam adalah sebagai hidayah. Ya, sebagai hidayah hampir sama dengan petunjuk. Ya, sebagai hidayah. Karena artinya dapat petunjuk, gitu ya, untuk menjalani perjalanan hidup yang benar, yaitu di agama Islam. Fungsi hadis. Ini ada beberapa hal ini. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran yang masih global. Yang ketiga, membatasi keumuman Al-Quran. Ini hampir sama ya. Jadi yang keempat adalah menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Ya. Dasar hukum itu ada beberapa ya. Pertama, Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, hadis. Ditambahkan dengan pendapat ulama dan kias dan sebagainya. Demikianlah apa yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sebelum Pak Guru tutup, ya, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Pak Guru beri waktu beberapa menit untuk memberi pertanyaan. Nanti kita akan jawab sama-sama atau kita belajar sama-sama. Oh. Bagaimana itu Al-Quran yang artinya masih global? Oke, bagus sekali pertanyaan yang bagus sekali dari Adik Irwan. Ya, di surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi faqimus shalah wa atuz zakah wa tasimu billah. Yang artinya, maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat tersebut hanya memerintahkan salat. Ya, bagaimana cara salat? Nah, nanti dijelaskan di dalam sebuah hadis, ya, yang artinya, ya, sallu, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, bagaimana cara Nabi salat sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Seperti Pak Guru. Oke, tugas nanti dibuka di lembar ya, LKPD. Ya, ada di situ ada LKPD. Nanti demikian mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.